Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Dengan ucapan alhamdulillah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita masih hidup, kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan iman untuk datang ke rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, Innallaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasa. Bahwa Allah meridhoi ada pada dirimu 3 hal, dan Allah membenci ada pada dirimu 3 hal. Fayardolakum, yang diridhoi Allah itu pertama, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Mempersekutukan Allah Bapak dan Ibu bukan hanya menganggap ada Tuhan selain Allah, ada agama yang benar selain Islam, tapi banyak sebenarnya yang masuk kategori syirik menengah ataupun syirik kecil yang saat ini dilakukan umat. Seperti jawab kalau ada kematian 2 hari lalu ambo hadir di tempat pemakaman mayat. Itu rato-rato kuburan ko batembok. Dan sebagian ditulis nama Allah atau ayat Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika berbincang dengan seseorang, seolah-olah itu adalah pengabdian terbaik anak terhadap orang tua, menembok kuburan. Kuburan ko dijadikan seolah sesuatu yang sangat kiramat kadang-kadang. Padahal kuburan itu tampek bangkai awak nambarasa dari tanah dimasuk tanah. Dan bedo bana setiap ada penguburan mayat itu rata-rata orang yang hadir duduk di kuburan.
duduk di kuburan. Padahal kecek Nabi nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassisal qabra ayyuqada alaihi wa ayyubna alaihi wa antuwatti'ah. Dilarang dek Nabi menembak kuburan, duduk di kuburan, mendirikan bangunan di atas kuburan, menginjak kuburan. Makanya di Mekah Madinah ada kuburan tembok ciri, kecuali kuburan Nabi itu dia perangai orang Indonesia dulu. Orang Indonesia tiba umrah masuk dalam, nyoba boleh dalam kuburan kok. Nyambil tanah kuburan Nabi kok nyoba pulang. Nyelatan teban dua pintunya kecian tangka Ramadiang. Masuk plastiknya ge tonggaknya tancaun tengah sawah tangka manci je pianggang je. Berang pengurus Masjid Nabawi. Tembok di tembok masih masuk ke dalam, nyelap-lap je sorban. Akhirnya dindian sampai kalau tiang mencali ada rapel. Itu kerja orang awak. Soalnya tak boleh tembok, dilarang oleh Nabi. Di Baki, di Makla, di Seraya itu dibuat mana baliho kadang hadis tu yang melarang menembak kuburan, duduk di kuburan, mendirikan bangunan di kuburan, menginjak kuburan. Nyubuh orang kadang-kadang hadis tu. Orang itu. Tidak awak seolah-olah itulah pengabdian. Padahal yang ditunggu di orang gaya awak, di dosa awak yang meninggal itu doa. Jadi seolah-olah kuburan kau itulah. Ya sama aja lain ni. Meninggal keluarga di bariang di atas rumah. Peletakkan Quran 7 dekat kepala. Untuk apa? Peletakkan Quran dekat kepala, engkau itu nak kena macam Quran. Kalau letakkan Quran, tadi letak-letak ni hanya baca sekali itu dia bermanfaat kayaknya. Al-Quran tu kalau dia rajin baca itu, melindungi nangki sampai ke surga nyantai Al-Quran. Ibu malaikat kamu cabut nyawa jangan karya-karya malaikat. Boleh dalam barzah ko jangan diazab nyawa mungkin nangkir ke Al-Quran. Pada masa so melindungi ala sampai kena ke surga besok baru berpisah Al-Quran saja. Dibaca, dihayati, diamalkan. Banyak kita cari hal-hal serupa itu. Kadang-kadang tiba di halaman main kerengkek seluruh cucu suruh lalu ke bawah kerando. Manga pola. Kena anggotanya pak kok sampai teka itu tu paknya sangit wana daki cucu mah nak capek lupa dia cucu berdosa awak. Membuat cucu lupa juangku nak mati berdosa. Tapi tak kena dia tu sebentar beli doa. Yang minta ampun. Banyak kerja-kerja yang sebenarnya jauh dari ajaran Allah. Apalagi kalau kuburan dikira main. Di Jawa dicari ada lebih parah lagi, meminta ke kuburan. Padahal orang lah mati. Sengke itu tidak bisa menolong awak, bolehlah mati. Nah, jadi makanya awak disuruh sembah Allah tapi jangan persekutukan Allah. Dan iya Ustaz. Jale-jale saya. Dan kedua wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguh agama Allah. Awak kini bagamo ganggam-ganggam baru. Bahkan ada di media sosial ustaz kaunya bagamo ganggam-ganggam baru cek. Parah ada. Adi pacik mana agama ko sado ndak ka boleh. Ndak ka dipacik mah awak yo perlu dah. Diambil je lah agama ko bila tak sasak. Kalau tak sasak, tekan aja Tuhan. Tapi sasa lupa je Tuhan. Tapi sakit kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok sihat. Tak ada macam la ilaha illallah cari pungkang saya dia lapau. Bila sakit tekan ada Tuhan. Itu ambil agama pelapian sasa. Banyak seperti itu. Pegang teguh agama Allah, jangan bercerai-berai. Nah, sini saya lihat. Awak sama Islam saya boh. Nyaman deh. Ulama sama ulama cari parang. Di media sosial gua ngeri aku cari. Ana dia boh. Berbeda pendapat awak kecil Nabi rahmat. Kau boh. Biasa sebeda pendapat itu tandori rakau tu. Tapi orang ribut orang. Nyoba cakap ada orang.
macam-macam. Jadi makanya awak pun dalam kehidupan sehari-hari memang bersatu. Termasuk awak kini pada ni sampai ke bawah keluarga saya susah kini. Orang baru sana kini, kadang-kadang setahun nak susur dia kakak, 2 tahun nak sobok. Begitu model kini. Orang berdiak kakak bercakap tiap sebentar, heboh tiap sebentar. Dan diribuin persoalan-persoalan kecil. Tak pakai loan. Anak orang gaib pun banyak. Apakah membuat kompak bersatu sesama Muslim? Tak. Itu yang terjadi. Jadi makanya orang kalau ingin wak diridai oleh Allah, pegang teguh agama Allah, jangan bercerai-berai. Kemudian wa antunasihu ma wallahu Allahu amrakum. Ingin wak diridai oleh Allah, bisa memberi nasihat ke orang lain, termasuk orang yang mengendalikan urusan awak. Ama kesini orang yang dirti awak. Tak salah ke anak menasihati orang lain tu, adik menasihati kakak, pegawai menasihati pemimpin. Harus kayak itu. Ada awak kan tak? Kalau penegakan aturan untuk nang ketek-ketek selesai, untuk nang gadang-gadang diam. Itu yang terjadi pada ini. Hukum pun serupa itu. Kalau nang ketek-ketek ditagakkan hukum. Kalau untuk nang gadang-gadang dilindungi. Kalau kecil Nabi ku tanda kiamat. Kalau akhir zaman kau suruh nanti kecil Nabi. Ini itu model. Dah mulai bersobok. Mulai bersuara dalam kehidupan sehari-hari. Dan orang tak berani lah untuk nan gadang-gadang dia nyokok bosnya, nyokok segala macamnya, tak berani menegur lah. Anak pun kadang-kadang tak berani lah. Harusnya orang gaib salah ditegur dia kecil lah. Tapi kadang-kadang orang gaib kini kan taklah mau ditegur anak, ada nanang aja. Patang orang lain ulang anak dia. Itu penyakit awak. Padahal kalau benar, kenapa tidak? Nah itu. Jadi 3 kata Nabi iko yang membuat awak diridai Allah. Pertama, kita sembah Allah, tidak mempersekutukannya. Yang kedua, kita berpegang teguh kepada agama Allah, kemudian tidak bercerai-berai. Kemudian kita bisa memberikan nasihat kepada siapa saja, termasuk orang yang mengendalikan urusan kita. Nah, kemudian wa yakrahu lakum salasan, yang membuat Allah benci kau kalau 3 macam ada dia. Pertama, qila wa qala. Banyak bicara tapi tidak bermanfaat. Mengecek saja. Tidak ada manfaat. Baca itu saja. Kamu kadang-kadang kalau di TV dicari. Rata-rata orang mencari PT di TV. Kau tidak ada nampak guna kecek. Di mau orang yang kagala. Di mau orang yang kata kicu. Kalau cari tu kan kicu saja tu. Kadang-kadang berfikir tidak berfikir kalau orang kau hidup ke mati. Iklan-iklan tu apa dia tu? Nya tidak pernah memakai produk kau, tapi nya ada nyari bayi, nya makai itu je. Duto kadang. Itu kan tukang iklan tu ragu aja. Duto kadang tak ada nya makai itu, tapi nya ada mengiklankan itu. Jalan 5 tahun pakai itu, sekian tahun segala macam, biasa pakai itu je. Kan duto je. Sinetron mana? Kecil awak kadang-kadang sinetron elok. Bocah lihat lah sekali, kecil orang kan ada pelajaran banyak di sinetron di Indosiar je. Bocah lihat lah banyak orang yang sasek dah. Kamu kebanyakan orang sasek sinetron tu pada ibu, umpamanya sejam. Itu 50 mini orang elok merasai sana. Ditimpo deko. Nya baranti orang menonton di mini sampai puluh, susah jadi orang elok macam. Merasai je. Nya baranti jadi orang elok. Sebabnya elok tu beruntungnya di sinetron ko 5 minit terakhir. Yang matuti sinetron ko baru nyokok kayu, kok bahas segala macam. Ama rusak. Kat timur Yahudi punya. Awak nak ngerti kecewaan cak lah. Itu yang terjadi. Jadi makanya Bapak dan Ibu, awak pun demikian. Untuk apa banyak mengecek? Asumtu wa huwa awalul ibadah kata Nabi. Diam tu lah ibadahnya tu. Ada kalau diam-diam saya orang kecek semua.
Kalau ngajaran dia tu dah. Diam tu ibadah. Nak mulai diam anak sebab tu lah ibadah saya Nabi tu. Pada mengecek nak ketentuan ni. Akhirnya kok diam-diam je orang. Sombong anda nak dah mengecek. Nah. Kemudian yang kedua, kasratus soal, banyak tanya. Banyak tanya tapi tanya kok ndak berarti. Nah. Asal yang ditanya kau ya, Ustaz. Bapak kok 2 sembahyang subuh Ustaz? Bapak 2 kali rukuk Ustaz? Bapak nunjuk lah betul-betul guys Ustaz. Dan indak-indak saya. Bapak tak sekali sembahyang sehari semalam Ustaz. Kan indak-indak saya ini dipertanyakan dah. Tak. Nah, kalau kecil Nabi dalam sebuah hadis ibu. Kalau ada orang tanya itu Ramadan. Kalau dijawab dah apa debat dia Ramadan ada boleh. Tak boleh. Jadi makanya nak ditanya tu nan jale-jale, nan yo bermanfaat, nan bisa ka diamalan, jan mananyo ko nang ka marusak. Nang ka memojo orang, nang ka membuat orang sakit hati, nang ka membuat orang tersinggung. Ada banyak seperti itu. Sudah itu nan ketiga wa idaatul mal, menyia-nyiakan harta. Ba menyia-nyiakan harta mulai dari sumber harta. Oh tak peduli. Pokok harta dapat halal haram dekoi tong. Bawa pulang. Nafkah untuk anak, nafkah untuk istri. Makan. Abu Bakar Siddiq itu dulu tak maliang itu. Abu Bakar Siddiq. Ya traktir dah kawan. Kalau tak traktir awak kau. Abu baca dari berbagai hadis Nabi. Sedekah kau nampak rancak tu bagi makan orang. Dia makan orang. Jadi mentraktir orang kau kalau ikhlas wah kamu kan nampak lo. Jadi dah dulu lah dojo. Abu Bakar pernah nyoba dek kawan makan. Tapi nyala makan lupa bertanya di mana dapat piti. Biasa nak tenang kau membawa makan kau tadi sepengana. Bukan dulu ahli sihir, tukang tenung, menerima upah sihir. Itu piti itu. Iya petang tibonya mantam piti bayi donnya nyoba don bayi dulu nyantam petang dan bawa kau makan de pitian nang bawa dan makan kau. Dikoreknya dia Abu Bakar mulutnya kau sampai muntah-muntah. Lain namanya keluarnya tadi. Kecek kawannya, engkau kan tak salah, kok terkait itu mana engkau? Ambo tahu dosa ambo tak salah, ambo tak berdosa. Tapi nambo takut enak, kalau ndak mau kaluan capeknya terburu menjadi darah dan daging. Sekali darah kau bercampur jalan haram, sampai mati nyokan bercampur jalan haram. Betapapun canggihnya teknologi sampai kiamat, manusia tidak akan bisa membuat alat yang bisa memisahkan darah halal jonan haram. Tidak akan bisa. Itu bahayanya ibu. Sekali kau campurin haram darah kau sampai mati. Betul juga pemanfaatannya. Oh dia orang sakit Allah bayarkah zakat? Kalau tidak dibayar zakat berarti menyia-nyiakan harta. Bangun kau menyia-nyiakan harta, tidak manfaat darah tu kawak dia kira. Menyeso. Tak manfaatnya dia kira. Menyeso besok dia kira. Sehingga dikecian Allah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sedekahlah. Mungkin tiba mati. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau lah mati suak, dia minta balik ke dunia agak sebentar untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ambo ka bersedekah, ambo ka jadi orang soleh. Tak balik ke dunia, itu orang-orang bakhil, orang-orang sambili nanti mati minta balik ke dunia untuk bersedekah. Jadi makanya harta itu sia-sia. Tapi kalau umpamanya sebahagian zakat wa bayar, infak wakaf sedekah kita keluarkan, harta itu bermanfaat. Di dunia awak lah bisa memanfaatkannya, di akhirat pun yang menunggu awak besok di akhirat. Aratu nalah tazakatan lah, nalah tainfaan, nalah tawakafan, nalah tasodakohan. Itu
itulah nangka membantu kita biswa di akhirat. Kalau nanti tinggal di dunia entah kebawaan atau umaran cak tinggal entah siang kemangamehan. Betul bakilek tinggal entah siang kalau nama makai. Kau rancak lah bini tinggal entah sialan nak bini siala biswa nyalai. Dulu ya bini awak biswa dan tentu lah bini entah siala punya bini lai. Laki itu pula. Anak wan tak kebawaan ketika di dunia habis hari sayang anak segala macam, anak tak pandai sujui, tak banyak tanah ditinggal, bekonya jual untuk membayar gereja orang, macam-macam. Atau gak gereja di tanah awak, atau gua nggak sesuatu. Nah, seperti itu. Jadi bapak dan ibu, iko diingatkan dari Nabi, diingatkan dari Nabi ingin diridhoi oleh Allah. Sembah Allah, jangan mempersekutukannya. Berpegang teguh kepada agama Allah, jangan bercerai-berai. Kemudian suka menasihati orang-orang lain, termasuk orang yang mengendalikan urusan kita. Yang dibenci oleh Allah, yang harus kita hindari, qila wa qala, banyak bicara, kasratus soal, banyak tanya, yang tak bermanfaat, wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Mudah-mudahan seketik harta tua, tapi bermanfaat dunia dan akhirat. Nah, itu yang kita harapkan. Bapak dan Ibu, barangkali demikian pengajian kita subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.